Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu bapak yang dirahmati Allah, makin sulit ya kehidupan kita, makin harus banyak bersedekah. Justru semakin susah harus semakin ngeluarin sedekah. Kehidupan yang sulit ini salah satu jawabannya adalah bersedekah. Jangan kemudian justru kita makin perhitungan, makin pelit. Harus makin royal. Apa yang kemudian kita punya, kita keluarkan. Saya Yusuf Mansur dengan izin Allah Subhanahu wa taala mahabbah betul kepada para habaib termasuk Habib Syekh. Saya mencintai beliau karena itu anak-anak saya ajarin salawat beliau. Dan keluarga saya juga mencintai beliau, santri-santri saya juga mencintai beliau. Tadi di pesantren Pak Selamat, ya, ini yang cium tangan baru Pak Selamat, tuh tiap hari disetelin salawatnya Habib Syekh termasuk barusan tadi. Dan insya Allah di majelis beliau yang mulia ini saya benar-benar berpesan kepada diri saya dan bapak-bapak, ibu-ibu semua. Inilah saat yang terbaik untuk kemudian kita bersedekah. Saat dimana barang lagi langka, barang lagi mahal, pendapatan berkurang, pendapatan bisa jadi malah tidak ada. Di saat yang sama hutang barangkali menumpuk, persoalan betul-betul dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyaknya, beragam bentuknya, beragam jenisnya, macam-macam cobaannya. Inilah betul-betul saat yang terbaik buat membuktikan bahwa betul-betul sedekah itu adalah jawaban. Saya dengan izin Allah sekali lagi membuktikan itu. Subhanallah betul. Bahwa yang namanya sedekah itu syai'un ajib. Jadi saya tuh nyambut gitu. Kalau lagi susah tuh saya nyari itu apa nih yang bisa kemudian kita sedekahin. Lah karena susahnya tiap hari, sedekahnya tiap hari. Iya betul itu. Dan subhanallahnya sekalian ngubur masalah, kemudian sekalian mendatangkan barokah. Jadi masalah selesai, di saat yang sama kemudian banyak kemudian opportunity yang kemudian datang. Itu yang subhanallah. Jadi bila Bapak Ibu semua hari ini ada keluhan, maka jawabannya adalah sedekah. Usahakan, mesti ada. Mesti bisa. Tentu saja sedekah tidak selalu harta, pasti. Bisa kemudian datangnya ibu bapak ke majelis ini pun merupakan sedekah. Waktu buat mengaji di sini pun merupakan sedekah. Tapi kemudian ya sedekah harta ya dipolin sekalian. Sedekah harta juga dimaksimalin sekalian. Saya ada satu cerita, ada hamba Allah datang ke saya, terus dia bilang saya mau sedekah minggu depan mesti bayar kontrakan dan duitnya insya Allah sempurna ada sekitar 1.400.000 rupiah saat itu untuk dia bayar kontrakan 1 tahun. Terus dia bilang ini saya sedekah lah. Saya nawaitu nggak mau kemudian tinggal lagi di kontrakan. Jadi saya bilang sama istri saya, kata orang ini sekalian saya menyedekahkan seisi rumah kontrakan saya. Jadi isi di rumah kontrakan itu di kipas angin, lucu dia udah list. Jadi apa aja yang ada di rumah kontrakannya tuh di list. Kontrakan tuh ada tempat tidur, spraynya apa segala macam di list. Terus dia bilang ini Ustadz tolong langsung dibawa, ambil mobil, bawa seluruh barang-barang saya. Terus ngobrol, datang kawan saya Bib. Datang kawan saya yang tidak tahu dialog ini, tidak tahu dialog saya dengan hamba Allah yang tadi ini. Datang terus dia cerita, Ustadz kan saya udah janji ya, saya kalau ada untung insya Allah mau saya
sodakohin. Ustadz, saya bawa janji saya, dia bilang. Nih jamaah yang tadi duduk tuh di sebelah saya. Kata beliau, ini ada untung trip pertama 28 juta rupiah. Ustadz, bismillah, ini mau saya sedekahin. Terus saya bilang sama orang ini, biasanya saya kalau nerima sedekah di atas 5 juta 10 juta saya nggak terima. Saya suruh dia menyedekahkan sendiri duit itu. Jadi saya bilang, karena antum sedekahnya besar 28 juta, bawa aja, sedekahin sendiri aja. Wah, saya nggak ada orang yang bisa saya sedekahin, kata dia. Udah titip aja buat Ustadz di pesantren Ustadz kemarin. Nggak, saya bilang, antum duitnya gede, udah janji ana nih kalau gede ente sendiri yang kemudian sedekah. Terus dia nanya sama sebelah saya, kamu orang susah bukan? Gitu. Saya nggak menduga dia bertanya itu. Kamu susah, orang susah bukan? Gitu. Dia ketawa gitu. Dia bilang, nanya apa nih? Nanya hati kata dia, apa nanya harta? Yuk jawab aja, orang susah bukan. Saya tidak ikut campur loh, tidak ikut campur. Dengan izin Allah cerita ini, ya dia bilang, saya orang senang. Kata dia itu, saya orang senang. Apa kata kawan saya satu ini? Oh, nggak percaya saya. Ya sudah, ini buat kamu aja. Buat kamu aja itu 28 juta. Bayangin coba, orangnya belum keluar dari majelis. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala. Lah, saya mulai ikut campur. Begitu kemudian terjadi peristiwa itu, karena sudah terjadi, lalu saya bilang, ya alhamdulillah, masya Allah, ini jadi pelajaran buat saya. Saya bilang, orang ini nggak mau lagi ngontrak. Kontrakan dia ini habis seminggu lagi, dan dia sempurna, ada duit loh, bukan nggak ada duit loh, ada duit 1,4 juta untuk memperpanjang kontrakannya. Tapi karena kontrakan ini dia nggak mau lagi perpanjang, dia pengen punya rumah sendiri. Orang ini sedekah, ini duitnya masih hangat 1,4 juta sama kertas lembar. Kertas apa tuh? Kata teman saya, ini isi dari seluruh rumah kontrakannya. Ada TV, ada radio, ada kipas angin, ada sendok, ada centong, ada magicom dan segala macamnya. Terus dia nanya, kamu udah punya rumah yang bayangan kamu gitu? Belum, kata dia. Kira-kira kalau 300 juta dapat? Wah, 200 juta ya dapat, kata dia. Tahun itu kira-kira tahun 2007, 2008. Ya udah Ustadz, ini kan trip pertama, nanti minta izin sampai 300 juta buat dia aja. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Wah, luar biasa. Di tempat loh, belum ada yang jalan loh. Saya belum jalan, orang ini belum jalan, bisa kayak gitu tuh. Nah, hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang kemudian berhitung karena sebab sulitnya. Orang berhitung sebab susahnya. Misal dia kemudian ditagih sama sekolah anaknya, belum bayar 7 bulan. Yang dia lakukan adalah melengkapi kekurangan 7 bulan itu. Umpama sebulan 200 ribu, kali 7 bulan 1,4, ada duit 300. Yang dilakukan adalah minjem 1,1. Padahal tidak perlu minjem 1,1. 300 ribu itulah yang kemudian dia keluarin semuanya. Nggak usah dicari kemudian sisa 1,1-nya, tapi 300 ribu itulah yang kemudian harus dia keluarkan. Insya Allah kemudian anaknya benar-benar dikeluarin ya bayaran. Nah, pada saat dikeluarin itulah Allah kemudian ikut campur. Nah, kan kita pengennya Hollywood terus nih, bisa jadi tidak Hollywood ya, karena apa yang kita pikirkan bukan yang Allah pikirkan, apa yang kita akan lakukan bukan yang akan Allah lakukan. Nah, begitu kemudian dikeluarin, ada yang jemput, kemudian dikirim ke sekolah yang terbaik atas biaya dia dan seterusnya. Percayalah. Coba jajal, kasih makan orang 1 malam. Itu 10 malam ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pas lagi bingo, 700 malam ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tiap malam ngasih makan orang, punya rumah makan. Iya betul itu. Jajal aja. Ngasih makan 1 malam. Insya Allah ya, kama qaulihi ya, masya Allah, Allah bilang apa ya, bi asyri amsalihah,
Kamu tanggung hambaku 1 malam, aku tanggung kau 10 malam. Tapi lewat ayat yang lain Allah bilang apa? 700 kali lipat. Lah kalau tiap malam dia begitu terus, 700 gitu, ya jadi apa? Jadi rumah makan. Betul itu. Lakukan. Nah, anak-anak muda yang pada pengen cari kerjaan, gimana caranya? Beli pakai sedekah. Punya apa dia? Punya motor, sudah sikat motornya. Insya Allah tuh ibunya marah-marah loh. Gua bilang jangan dengerin Yusuf Mansur. Dengerin Yusuf Mansur sih. Udah nggak punya kerjaan, nggak punya motor lagi, gitu. Tapi saksikan tuh. Saksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. 3 tahun sejak dia sedekah motor, kerjaan nggak ada yang datang. Kenapa? Karena dia jadi pengusaha online. Allah bilang carikan buat dia ya, rizki yang dia tidak perlu pakai motor. Carikan dia rizki yang tidak perlu dia kemudian jalan kaki. Carikan dia bisnis, carikan dia usaha, carikan dia penghasilan yang tidak perlu dia mencari. Tapi kemudian rizkiku yang akan mencari dia. Dibikinlah kemudian bisnis online inilah, online itulah. Dia sadar-sadar ternyata Allah tidak mengabulkan doa dia supaya punya pekerjaan. Padahal dia sudah beli dengan sedekahnya. Ternyata karena Allah ingin mengganti yang lebih besar. Shallu ala Nabi. Ya, saya kira ini sudah cukup. Sudah lewat 3 jam saya ceramah ya. Mudah-mudahan ini dibawa pulang. Habis ini bapak-bapak ibu-ibu yang pada punya hajat, yang pada punya kesusahan, jangan ada yang bawa motornya pulang. Udah kasih Habib saya semua. Pulang jalan kaki aja mana. Insya Allah besok saya dikoranin lagi. Oh, Yusuf Mansur tuh ceramah sedekah buat nyari duit sedekah. Na'udzubillahi min dzalik. Saya semangat menyampaikan sedekah. Kenapa? Karena orang lagi sulit. Orang lagi sulit itu sedekah, udah jawaban. Betul. Saya punya sahabat tuh, masya Allah, Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi, mencintai sedekah. Semua kebutuhannya kemudian Allah perluin, semua kebutuhannya Allah cukupin. Enggak sedekahnya dicukupin, apalagi kemudian bersedekah. Jawaban buat miskin sedekah, jawaban buat kekurangan harta sedekah. Ya, anak-anaknya yang muda yang pada pengen S1, S2, S3, tanya orang tua, kira-kira kalau saya nih sekarang kelas 3 SMA mau kuliah udah ada duitnya belum? Oh sudah ada. Berapa duitnya? Ya cukuplah buat kamu nanti masuk kuliah. Sudah, mana duitnya? Saya bagikan kepada orang lain. Saudara akan saksikan, saudara bisa dapat beasiswa S1 gratis, S2, S3 sampai S8 not. Samsung. Coba jajal gitu loh, jajal pengen beli motor, ada duit nih buat uang muka, uang mukanya ini digeser, sang gitu. Bismillah lah, udah hajar aja, bang. Mau pergi umroh nih, mau pergi umroh. Ini cerita terakhir lah ya. Ini ada mertua saya, kan antum pernah sama mertua saya. Lagi manasik haji, tiba-tiba dia teriak di depan orang banyak. An, gitu. Nama asli saya Jam'an ya. An, itu ada orang yang kamu ambil duitnya tuh. Sekarang lagi cerita-cerita. Saya bilang, siapa yang seorang saya ambil duitnya? Coba temuin dulu gitu. Mukanya muka serius gitu mertua tuh. Kata dia, ada orang yang kamu ambil duitnya. Sekarang orangnya lagi cerita-cerita gitu. Saya nyamperin, maksud saya pengen, bener nggak saya ngambil duit dia gitu. Kalau bener saya minta maaf, saya pulangin. Kalau bener nih, nggak bener pun dia bohong, saya pulangin juga gitu. Nggak apa-apa, jadi sedekah saya gitu. Begitu saya datang, ternyata lagi kumpul-kumpul manasik di pesantren. Dia cerita, ya ini kejadiannya 2012. Jadi 2010 dia datang mau daftar umroh. Tapi daftarnya 1 nih perempuan. Saya bilang, kenapa ibu daftar 1? Iya duitnya cuma ada 1. Suami memang sudah berangkat umroh, suami belum. Awal belum, kasih suami aja dulu berangkat. Enggak, suami udah ridho, saya yang berangkat katanya. Gini dah, bisa nggak ditunda keberangkatannya? Waduh Ustaz, saya udah kangen bener sama Mekah. Pergi haji nggak mungkin buat saya. Ini saya boleh kumpulin duit, saya bener-bener rindu buat ke Mekah. Enggak, sebentar aja. Itu kasih Allah duitnya. Gimana? Oh saya secara travel rugi saya.
Loh, kalau duit sedekah kan bukan buat saya, tapi kalau orang ikut travel saya kan saya dapat fee-nya. Usahalah halal insya Allah. Tapi dengan saya suruh dia sodako, saya nggak dapat dong. Terus saya cerita sama dia, siapa yang ngasih 1 dibalas 10. Percaya enggak? Percaya sih. Tapi gimana ini? Ini dia tuh boleh ngumpulin. Sudah percaya sama Allah. Ya terserah Ustadz lah, dia bilang. Akhirnya dia sedekain tuh duit. Dan karena banyak, sesuai dengan protap, kalau banyak saya balikin. Itulah kenapa rumah-rumah tahfiz banyak sekarang, ada ribuan. Sekarang insya Allah sekitar 8.000 rumah tahfiz. Karena ya begitu ada yang sedekah 10 juta nih, saya pulangin. Udah kamu aja yang bikin rumah tahfiz sendiri, saya ajarin caranya dan macam-macam lah. Karena ini jumlahnya 20 juta, 17 juta apa 20 juta, saya pulangin. Udah kamu bagiin sendiri, ibu bagiin sendiri. Nah begitu dia pulang itulah suaminya dapat kerjaan, dapat kontrak ya miliaran rupiah yang dibayar cash di muka, sehingga dia bisa punya untung banyak, utang selesai, pergi umroh bisa rame-rame sekeluarga. Dan subhanallahnya salah satu kontraktor ya salah satu kemudian klien dia itu adalah seorang pejabat yang punya akses kemudian ke soal visa, akhirnya kemudian bisa berangkat haji. Ini subhanallah ya. Coba dah jajal, coba jajal, tapi yang sekalian nendang gitu loh, yang nendang sedekahnya, yang nendang ada 110.000 gitu ya, yang disedekain berapa? Nah, kan biasanya 10.000, jajal yang disedekain 100, ada duit 115.000, biasanya berapa? 5.000, ada 116.000, biasanya berapa? 1.000, ada 116.500, 500, ada 100.000 nih lempeng duitnya, nggak jadi sedekah loh. Nah, coba jajal sedekah sampai betul-betul kita merasa kehilangan. Waduh, kalau perlu agak gelo dikit, salah nih saya sedekah gitu. Nah pada saat itulah kemudian bayaran Allah juga nggak kira-kira bisa lebih terasa lagi. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya doain mudah-mudahan sepulang dari sini ibu bapak bisa punya ambil keputusan hebat, ada sedekah yang gede betul yang kemudian malam ini atau besok lusa kita eksekusi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah mudah-mudahan tidak ada yang curhat ke Habib ya. Biasanya saya suka dikomplain ya, Habib gimana nih, saya udah ikutin Ustadz Yusuf Mansur ternyata sial ya. Ternyata payah ini Ustadz Yusuf Mansur, tolong tanggung jawab ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah tidak meninggalkan anda semua, Allah kemudian menjawab anda semua, kemudian berangkat lebih bertambah lagi imannya insya Allah. Jazakumullah ahsanal jazaa buat Habib. Habis ini seluruh pahala sedekahnya Bapak Ibu semua dan siapa yang mendengar setelah ini menjadi pahalanya Habib Syekh dan semua panitia pengajian pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya keluar juga, Masya Allah. Itu namanya segala sesuatu kalau tidak dipaksa tidak mungkin keluar. Termasuk ceramah ini tadi, kalau tidak dipaksa sampai 3 kali baru keluar. Lah kita ini sedekah juga harus dipaksa. Kalau tidak dipaksa tidak keluar juga. Mau diapakan? Itu tadi memang banyak orang yang mengatakan paling Yusuf Mansur kalau ceramah ya pas bab sedekah, bikin pusing kan gitu. Yang pusing mendengar itu gara-gara dia sering sedekah tetapi tidak pernah dapat balikan gitu loh. Makanya tadi kata Yusuf Mansur kalau memang tidak dapat itu bisa lapor langsung ke beliau. Sebetulnya tidak ada orang sedekah yang tidak dibalas oleh Allah, tidak ada, tidak ada. Lah kita ini kan otak kita ini kan balasan itu kalau sedekah 1 juta dapat 10 juta, itu otak kita gitu. Padahal sebetulnya mungkin kita mengeluarkan sedekah 1 juta yang mungkin di hari itu mungkin kita tabrakan akan mengeluarkan biaya 20 juta, sama Allah diselamatkan tidak jadi tabrakan loh, berarti masih untuk pirang juta gitu. Jadi jangan dipikir bahwa kalau ceritanya tadi enak kabeh ya Ustaz, saya ya sedekah berapa wih dapatnya ya malah ngono, sepeda motor tuh saya sedekah kan malah besok dapat pit ontel kan gitu. Sebetulnya pit ontel itu lebih mahal dari 10 sepeda motor. Apa sebabnya? Karena itu pemberian Allah, jangan lihat jumlahnya gitu loh. Kan Allah yang memberi itu tadi,
Bukan masalah jumlah yang tadi itu. Sepeda ontel diberi sama Allah, berarti Allah paham kamu ini kalau naik sepeda motor nabrak-nabrak. Jadi lebih baik naik sepeda ontel gini, ya sehat, jantungnya sehat semua. Ini pemberian Allah. Jadi jangan bingung, wah itu tadi kok enak ya, mau kontrak tidak dapat, tahu-tahu dapat rumah 300 juta. Saya sedekah terus kok ya tetap gini terus. Loh, Anda itu lebih hebat. Tadi baru sore tadi kita cerita ada satu namanya Pak Idris, dia seorang petani. Saya mengatakan orang kaya sama orang miskin kalau tidur podo, tidak ada bedanya. Coba orang tidur di hotel bintang 200 paling waras sendiri, tidur gotongan bawa di pinggir bawah jembatan, sama orang yang tidur di bawah jembatan aslinya, dua dijejerkan sama-sama tidur, insya Allah sama, tidak beda. Ngorok ya podo ngoroknya, setelah melek baru oh di bawah jembatan. Yang fakir tadi alhamdulillah dia merasa bahwa ada teman saya di bawah jembatan tadi. Yang sugih tadi melek, loh saya di bintang 200 kok jadi bawah. Yang mengakibatkan semua berubah itu mata ini tadi. Tadi telah diceritakan ini ya. Jadi sedekah rasa delok apa nih, bismillah tokno. Saya punya dulu juga ada orang yang luar biasa cerita juga, orang gelem kalah aku masuk karo Mbah Yusuf Mansur iso cerita sedekah aku ora iso. Ada satu orang itu dari kecil, dari muda itu hobi sedekah, hobi. Bahkan dia ini sampai menjual rumahnya untuk disedekahkan. Ini padahal ibunya itu bilang, Pak ini nanti kita tidur di mana? Di sini menjualnya maaf bukan saya, coronya salah. Dia menggadaikan sertifikat rumah ini untuk membantu temannya yang kesulitan. Sampai seperti itu, tapi ya urip enak. Terakhirnya dia tuh nikmat yang luar biasa. Lah saya satu mobil sama beliau. Beliau itu kalau lampu merah Bang Jo itu ada orang yang pakai ini, itu cek 100-200 ribu. Saya ya 100-200 tapi bawahnya 5 ribu. 100-nya tak kempit, cek 5 ribu ini sing tak jol gitu. Gayanya 100 ribu, mosok kalah saya. Saya bilang sama bapaknya itu, Pak saya juga bisa sedekah seperti Anda. Wah Masya Allah Habib saya hebat juga, hebat. 100 tak kantongin 5 ribunya cemplungnya karena gayanya seperti 100 ribu saya sedekah. Ternyata yang dapat duit ya dia terus. Sing 5.000 ki mau cintu ya sidik bagiannya paling 1 juta 2 juta. Dia dapatnya miliaran. Perusahaannya masih mumet ngurusi duitnya. Dan dia tidak pernah mumet, seneng zikir, seneng sholawat, seneng membantu orang tidak mampu. Kalau ada orang yang tidak mampu itu kaya nek corone wong saiki kaya ndelok wong wedok ayu gitu. Paham? Kelihatan wanita cantik yang luar biasa kan maunya ngejar. Ini kalau melihatan orang tidak mampu atau orang miskin, dia tuh nafsu betul. Nafsu kepingin bantu, orang nafsu kepingin ngoyak gitu loh, ya. Paham? Drone gue turutan gue mau. Ya siki langsung ke Beb, ini saya mau titip 500 juta. Saya mau titip 100 juta, aku lah gampang kabeh. Tokoan kene dite. Kok tak hitung karo Yusuf Mansur bareng. Ya beres, lebok kayak gini. Bismillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya bukan maksudnya beliau itu maksudnya memberi tausiah seperti ini, ngajak-ngajak, ya. Ajak-ajak. Beliau tidak butuh sedekahmu, ngono lho. Yang penting aku ya tak sedekah, kowe ya melu sedekah. Ayo bareng-bareng sedekah. Ini solusi jalan keluar. Allah Subhanahu wa taala itu menerima dungane wong ini kalau kepepet. Kalau tidak kepepet tidak didonga. Istilah bahasa Jawa, tekno entek mesti ono. Jadi harus habis, tidak habis minta terus. Wong toples itu masih kebak njaluk kacang bae ora entuk. Ngono lho, paham? Kan wis entek ya kacang iku tekone. Alhamdulillah ki wong Jepara nggo kacang modele. Ya mesti gitu, entek ono, dihabiskan insya Allah ada. Dan kalau memberi itu wis ora usah bingung ki kowe entuk apa. Allah itu jangan diajak hitung-hitungan gitu loh. Ya Allah, Gusti, tolong loh, saya sudah ngasih 1 juta loh, katanya Yusuf Mansur. Itu betul enggak Gusti? Ini pokoknya 10 juta loh, 1 juta tak keluarkan loh. Itu kebetulan ada sampah itu saya kasih. Seminggu 2 minggu tidak dapat, nyalahkan Allah. Ya Allah bagaimana? Loh, lah kamu itu urip ki sapa sing kei urip? Akalmu ya Gusti Allah mbok salah-salah ke.
Lo kamu tuh hidup bayar berapa infus kalau pergi rumah sakit sana lo oksigen tuh berapa? Ngeluarkan 1 juta kok nuntut. Coba kalau misalnya kita ini seperti listrik bayar telat dipateni mati kabeh nawa aja. Sudah mati semua kita, mati tidak ada yang hidup. Telat sholat telat, ibadah telat, kakian telat kabeh, dedet mati kabeh. Gusti Allah Rahman Rahim gitu, sedekah sak yuta nuntut macam-macam. Entek no, kata betul gitu, betul. Saya ya pernah ngalami Ustaz, tak pameri sedikit, yang telah. Masa sing bisa pamer wong Jakarta, tok aku ya bisa pamer. Bismillah. Saya pernah terjadi sama diri saya waktu itu, saya bersama sahabat saya duduk sama-sama miskinnya, kere. Rombongan kere kumpul di rumah saya. Ini tahun 1995 itu. Kumpul podo kere ini. Paham saja bahasa Jawa, podo kere ya. Kebetulan di kantong saya cuma duit 50.000 tok, til tidak ada lagi. Di rumah saya ada ibu, ada istri dan sudah punya anak 4 anak itu. Tahu-tahu sahabat kere ini tadi, podo kere ini sama saya, ngomong, "Beb, kita ini kok kelihatannya ditakdirkan sama Allah ini sebagai orang miskin." Loh, Duriyah Rasul dari Sayyidina Ali itu tidak suka kepada dunia. Ya surah popo, kowe kere aku rasa gitu. Wes, kamu miskin terus saja, saya ndak. Saya alhamdulillah punya uang 50. Lu beb, mbok dikasih beb. Ndak. Orang tak kayak gitu. 50.000 ini buat saya. Kamu tidak mungkin iso sugih wong atimu ki kere lah gitu. Lu beb, mbok yang 50 dikasihkan. Saya tidak akan kasihkan kamu. Saya punya uang 50 ini akan saya kasihkan kiai yang akan datang. Waktu itu ada saya janjian sama kiai dan memang kiainya juga tidak mampu. Datang ini rombongan miskin-miskin sak rumahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Ngobrol kita, kiai ngobrol ini. Saya amplopi 50 itu dan habis tidak ada 1 rupiah pun di rumah. 50 nak serahkan kiai. Dan saya bilang sama tadi yang sahibul kere pertama tadi, Mas, Allah janji 50.000 dibalas 500, pasti tidak mungkin tidak. Saya gini kan, pasti. Walah apa tenane to beb? Lho ya tenane delok kok ndak mungkin Allah itu belenjani janji. Allah itu tidak mungkin ingkar janji, tidak mungkin, tidak mungkin. Wong kafir aja sama Allah dikasih kok. Orang kafir itu sedekah kuwi kan dikelipat gandakan sama Allah di muka bumi ini. Mereka itu yang sugih-sugih itu juga senang sedekah. Yang kafir-kafir itu dikasih sama Allah. Waktu itu kebetulan kiainya pulang, sudah saya titipkan 50. Terus saya buka kantong saya, wes ya habis, podo kerene saya bilang. Alhamdulillah makomnya sama. Makom fakir. Kira-kira 1 jam dia tanya, mana beb gantinya 500? Tunggu, Allah pasti kirim makhluknya untuk kesini memberi saya 500.000. Pasti tidak mungkin tidak. Beb, gayamu katanya dia. Pak kemakiman kamu itu, sombong betul kamu ini. Loh, saya tidak sombong, wong ini katanya Allah kok, bukan kata saya. Kalau kata saya sombong. Tapi ini katanya Allah, Allah janji, tidak mungkin Allah mengingkari janjinya. Tahu-tahu 2 jam berikutnya itu ada orang naik motor lewat depan rumah, din. Saya bilang, siapa ini kurang ajar, ngebel. Tidak mau turun. Saya manggil, saya teman kita juga. Saya keluar, oh no, apa? Saya lihat di rumah kamu itu setiap hari Sabtu sore ada anak-anak SMP kumpul. Di situ kamu mengajar kepada dia itu gosidahan, syair-syair, lagu-lagu. Dulu belum lagu kan. Jadi lagunya sama SD, sama anak SMP. Tadi alhamdulillah mereka ikhlas. Lah orang ini bilang, saya lihat kamu itu mengurusi anak-anak sekian banyak. Itu kamu dananya dari mana? Dari Allah. Badan fakir ini. Entek nih 50.000. Tak apa saja kakek ngomong ya arep apa gendang rampung mulia gitu loh maksud saya. Tahu-tahu dia bilang, ini saya titip amplop untuk keperluan kamu. Siap tak kantongi. Iya, wis mulia, mulih. Saya bilang, pulanglah kamu pulang, tak kantongi. Saya yakin ini 500.000 pasti. Belum saya buka aja. Sahibul fakir ini duduk di tempat saya. Iya, sahibul kere ini, fakir ini. Kere ini dah duduk di tempat saya. Waktu itu apa beb dapat? Oh sudah 500.000 di kantong. Tenane beb, coba kalau 500.000 betul ya, kamu tidak saya kasih. Saya kasih 50.000 dok. Tapi kalau kurang dari 500.000 punya kamu semua. Begitu.
kemaki ini, sombong. Lalu orang kalau yakin sama, kebetulan yakin saat itu, yakin kebetulan, buka, cek 500, waduh Beb, aku untuk 50, mbok dikasih 200, enggak, tetap 50.000. Bagian kamu lah. Lah sekarang bagaimana caranya kamu keluarkan 50.000 seperti itu biar dapat 500? Ya eman-eman Beb, ini buat belanja. Akhirnya eman-eman, enggak keluar. Ya itu sekali lah. Besok dia bilang, Beb, besok saya tak kesini lagi ya Beb, sedekah 550 biar dapat 500. Kalau besok saya yakin tidak dapat, karena saya tidak yakin seperti keyakinan di hari ini. Keyakinan itu penting dalam sedekah ya. Bukan cuman kita membuka itu aja, tapi istilahnya seakan-akan menantang Allah, tidak. Yakin pasti Allah akan bantu, pasti, tidak mungkin tidak, tidak mungkin tidak, pasti itu. Dan itu sudah diajarkan orang-orang lebih dahulu kita. Orang-orang dahulu itu sampai maaf kalau dia tidak ada apapun yang disedekahkan untuk manusia, sedekah pun untuk semut. Bukan saya membongkar rahasia, ibu saya itu setiap hari itu jagakan semut-semut sama burung-burung. Jadi tiap hari itu ngasih makan semut di depan pintu rumah, sama sedikit beras ditaruh di depan pintu rumah, nanti burung-burung gereja itu pada makan. Itu nanti dipandang senang, itu sedekah. Ya, ini bagiannya dewi-dewi. Kalau yang punya duit sedekah kudu duit. Yang tidak punya duit harus sedekah. Katanya mesem itu sedekah. Iya. Sing duit nek mesem sedekah berarti mesem yang ini. Yang punya duit kok mesem tok. Iya duitnya sing metu. Lalu nek orang di duit mesem mau waras ya. Orang sehat. Kalau punya duit itu tidak punya duit terus mesem itu sehat. Lalu punya duit jutaan miliaran sedekahnya mesem, ya kentir ini. Orang tidak waras, ya. Itu tambahan dari Ustaz Yusuf, dan masya Allah Yusuf, masya Allah, terima kasih. Dino ini ganteng banget, subhanallah. Kemarin saya ketemu di pesawat elek orang itu ganteng. Gara-gara yang ketemunya itu tadi, kalau di sini kan ketemunya orang salawat jadi kelihatan gantengnya luar biasa. Apalagi datang dari tempatnya Habib Novel, tambah ganteng, tambah ganteng. Doakan beliau kuat. Beliau ini mempunyai program-program yang istimewa, program-program yang hebat, dan program-program itu ya manusia namanya mesti ada gangguan, dan ini mudah-mudahan beliau kuat, dan kami yakin beliau bisa kuat, dan insya Allah umat Islam dimanapun ekonominya kuat. Umat Islam harus kaya, umat Islam harus cerdas, umat Islam harus maju, umat Islam harus menjadi contoh bagi umat-umat yang lain, baik di dalam bidang ekonomi, bidang akhlak, bidang apapun lah. Islam ini harus di atas, harus di mana ya. Insya Allah doakan beliau, karena beliau juga mengemban satu amanat yang luar biasa. Mudah-mudahan beliau bisa menjalankan tugas-tugas yang baik, dan orang-orang yang selalu bersama beliau mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan apa yang dihajatkan, bukan untuk kepentingan pribadi. Ini kepentingan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kepentingan untuk bagaimana Rasulullah bangga nantinya kepada kita, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan selalu insyaallah ridho terhadap kita. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afati ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afati ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afati ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ya Rabb, kami kumpul di malam hari ini tiada lain kami mengharap ridhamu dan ridha kekasihmu Muhammad. Kami kumpul di tempat ini ya Rabbi Bustanul Asyikin ini tiada lain kami adalah hamba-hambamu yang berusaha untuk merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya zikir, nikmatnya bersolawat, nikmatnya mendekat kepadamu, dan nikmatnya silaturahmi, nikmatnya menuntut ilmu ya Rabbal Alamin. Dalam kenikmatan yang kau berikan di saat ini, berikan pula kenikmatan kepada seluruh keluarga kami, kepada seluruh jamaah kami, dan kepada seluruh umat Nabi Muhammad dimanapun mereka berada. Ya Rabb, sebagaimana engkau mengumpulkan kami di tempat ini, kumpulkan kami kelak bersama Nabi Muhammad di surgamu bi ghairi hisab. Allahumma ya Allah, kami mohon kepadamu, engkau adalah Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang maha penyayang, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha pemurah.
Tuhan yang selalu memberi apa yang diharapkan oleh hamba-hambanya, apa yang diinginkan hambanya, apa yang menjadi keringanan bagi hambanya. Engkau adalah Tuhan yang memberi apa yang menjadi hajat hamba-hambanya. Engkau adalah Tuhan yang selalu memikirkan hamba-hambanya, Tuhan yang selalu memberi apa yang diinginkan oleh hambanya. Ya Rabb, jadikan semua doa-doa kami adalah doa yang bermanfaat bagi kami, doa yang bermanfaat bagi keluarga kami, doa yang bermanfaat bagi orang-orang yang cinta dan menyintai kami. Ya Rabb, jadikan doa-doa kami ini doa yang menghubungkan kami selalu kepadamu dan Rasulmu Muhammad, doa yang akan membawa kenikmatan bagi kami untuk mengucap namamu. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahmanu, Ya Rahim. Kami kumpul bersama guru-guru kami kumpul bersama jamaah kami di majelis ini, tiada lain kami mengharap kebaikan-Mu. Kami yakin Engkau sangat baik. Engkau telah memberi apapun yang kami minta, Engkau telah memberi apapun yang kami perlukan, Engkau telah memberi apapun yang kami butuhkan. Engkau tiada mungkin ya Rabb berbuat dolim terhadap kami. Kami adalah hamba-hamba-Mu yang dolim, tiada pandai bersyukur atas nikmat yang telah Kau berikan kepada kami. Allahumma ya Arhamar Rahimin, jadikan kami hamba-hamba yang pandai bersyukur. Jadikan kami adalah hamba-hamba yang dapat meringankan saudara-saudara kami yang membutuhkan. Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabbal Alamin, pikiran kami, tenaga kami, harta kami. Kami berterima kasih kepadamu ya Allah. Engkau memberi kepada kami sesuatu kelebihan untuk kami bagikan terhadap sesama kami. Engkau sangat baik. Engkau ingin memberi kebaikan kepada kami di atas kebaikan. Engkau adalah Tuhan yang amat baik. Semua kebaikan yang Kau berikan kepada kami dan kami keluarkan di jalan yang baik, Engkau menambah kebaikan di atas kebaikan. Wahai Tuhan yang baik, kami mohon ya Allah, kumpulkan kami selalu bersama manusia terbaik sebagai contoh tauladan kami, Sayyidi wa Habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, ya Allah, tiada kebaikan di muka bumi ini kecuali sumbernya dari Nabi Muhammad. Tiada kebaikan di muka bumi ini kecuali sumbernya dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan terima kasih ya Allah, Engkau telah menjadikan kami manusia ya Allah yang mengikuti manusia terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, sampaikan salawat dan salam kami kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan salawat dan salam kami kepada beliau ya Allah. Sampaikan salawat salam kami kepada beliau ya Arhamar Rahimin. Mudahkan kami untuk dapat memandang wajah beliau, berjumpa beliau walau dalam mimpi-mimpi kami. Wahai Tuhan yang sangat baik, kami adalah hamba-hamba yang berlumuran dosa di saat ini bertaubat untuk mengharap kebaikan-Mu ya Arhamar Rahimin. Atas kebaikan-Mu ya Rabb, perjumpakan kami manusia-manusia ini ya Rabb, ya Arhamar Rahimin, yang berlumuran dosa ini berjumpa dengan manusia terbaik Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia sebelum di akhirat nanti. Allahumma ya Rabb, kabulkan hajat kami dan semuanya, hajat akhina Yusuf Mansur, hajat akhina Novel, hajat ikhwanana al-jami' yang hadir di malam hari ini maupun yang mengikuti acara kami. Hajat dunia dengan kemudahan, hajat akhirat dengan ampunan. Allahumma ya Allah, ya qadiyal hajat, ha nahnu nad'uka kama amartana فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك يا الله صحة في تقوى وطول العمر في طاعتك وطاعة حبيبك محمد. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك يا الله يا أرحم الراحمين، إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Ya Rabb, selesaikan semua permasalahan-permasalahan kami dan bangsa kami. Jadikan kami dan bangsa kami ini menjadi manusia-manusia yang bermanfaat, bangsa yang bermanfaat, saling menyintai karenamu, saling menolong karenamu, saling menasihati karenamu ya Arhamar Rahimin. Tiada kebaikan kecuali darimu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kepadamulah kami berpasrahkan diri dan kami pasrahkan semua yang telah kau berikan kepada kami. Kami yakin ya Rabb tiada kemampuan kami untuk merubah diri kami maupun apa yang telah kau beri kepada kami, kecuali engkau pula yang merubahkannya ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, jadikan perjalanan akhina Yusuf Mansur perjalanan yang kau ridhai, perjalanan yang penuh dengan rahmat, perjalanan yang penuh dengan selamat, perjalanan yang penuh dengan ridha, perjalanan yang penuh dengan kesuksesan dan keberhasilan, perjalanan yang dibanggakan kekasihmu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Selamatkan ia dan selamatkan siapapun yang membantunya. Selamat fid din wad dunya wal akhirah bijahi khairil bariyah ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi bisirril fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah, sebelumnya mohon maaf akhirnya Yusuf Mansur, Habib Novel, masyaallah barakallahu fikum, dan siapapun yang hadir di malam hari ini, terima kasih atas kedatangannya. Mudah-mudahan apapun yang menjadi hajat dan keinginan kabul insyaallah zahir wa batin ya. Dan mudah-mudahan insyaallah kita berjumpa lagi di malam Kamis yang akan datang. Sebelumnya ada pengumuman, hadirilah haflah khatmul Quran dan pengajian akbar yang insyaallah pada hari Sabtu 4 November di Masjid Agung Surakarta ya. Pondok Pesantren Tahfidz wa Ta'limil Quran Masjid Agung Surakarta, tanggal 3 November 4 November. Pengajian insyaallah akan diisi oleh Kiai Haji Ahmad Muwafiq dari Yogyakarta ya. Diharap kehadirannya, dan insyaallah ada korek internasional Kiai Haji Siddiq Mulyana dan Kiai Haji Muhammad Rohani. Wallahu alam, dari yang satu dari Tasikmalaya, yang satu dari Demak ya. Insyaallah diharap kehadirannya. Wal afu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.